Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Screen saya udah kelihatan ya, PowerPoint-nya. Sudah, Pak. Oke. Ada pertanyaan terkait materi kuliah minggu lalu? Sebelum kita masuk ke bahasan baru. Ada? Minggu kemarin kita bahas CMS ya, Content Management System. Oke, sekarang kita bahas di sesi 11 kita bicara tentang e-retailing atau retail elektronik, retail digital, retail elektronik, retail digital yang saat ini, yang saat ini portalnya Anda udah sama-sama udah mungkin udah sering berinteraksi mungkin ya dengan portal-portal e-retail ya. Oke. Nah, ini retail ya. Kalau retail itu kan bahasa Indonesianya pengecer ya. Pengecer dia jual yang nggak bulk gitu ya, nggak dalam jumlah yang banyak penjualannya. Biasanya penjualannya kecil-kecil, cuma memang tipikalnya dia customer-nya banyak gitu ya. Jadi pengecer ini, retail ini sebenarnya intermediari ya, antara produsen ke pelanggan. Jadi dia sebagai penghubung sebenarnya. Kalau di istilah tradisional dulu ada namanya ya toko gitu ya. Kemudian ada agen-agen kecil, agen masuk retail. Agen kecil mungkin masuk retail ya. Atau mungkin penjual-penjual terakhir ya, kalau di rantai distribusi penjualan tuh dia yang bersentuhan langsung ke customer ya. Karena kebanyakan memang kalau retail itu adalah business to customer. Kebanyakan pelanggannya itu adalah customer langsung, tidak ke bisnis gitu. Kalau ke bisnis biasanya bukan retail. Karakteristiknya biasanya jumlah tokonya terbatas gitu ya. Kemudian kualitas pelayanannya juga terbatas gitu ya. Kemudian variasi produk yang ditawarkan juga nggak begitu banyak. Kemudian bukan toko melawan toko ya jadinya untuk e-retail gitu ya. Tapi kalau kita melihat konsep bisnisnya di di beberapa mall gitu ya, beberapa pengecer sebenarnya dia bukan pengecer sebenarnya, dia sebenarnya termasuk distributor gitu ya. Tapi dia mencoba menggrab market dari retail. Oke, bergeser dari tradisional dia lari ke digital di era-era tahun di atas tahun 2000 mungkin ya. Atau mungkin sudah dimulai di era-eranya bubble burst ya dimulainya. Saat semua bisnis itu mentransformasikan bisnisnya ke dalam bentuk digital. Kejadiannya mungkin hampir-hampir mirip seperti yang terjadi saat ini ya. Banyak orang beralih ke digital gitu ya. Sampai ke banking juga lari ke digital. Dan terakhir gitu ya, banyak startup yang dulu yang kita bicara 2-5 tahun terakhir ini banyak bermunculan, tapi beberapa tahun terakhir, bukan beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir, khususnya 1-2 tahun terakhir ini gitu ya, itu mulai berguguran gitu ya. Kalau di awal itu portal transportasi, jasa transportasi, kalau Anda masih ingat pesaingnya Grab dan Gojek itu ada Uber ya, terpaksa keluar dari Indonesia karena nggak kuat gitu. Kemudian Bukalapak dia melay off separuh karyawannya.
Kemudian begitu masuk ke era pandemi, mulailah portal-portal liburan ya, travel agent lah ya, seperti Traveloka, kemudian Agoda gitu ya, mulai bergoyang gitu ya. Yang paling santer beritanya waktu itu Agoda ya, dia melayoff sebagian karyawannya, merumahkan sebagian karyawannya. Karena memang pada saat pandemik itu, walaupun secara bisnisnya dia digital ya, dia punya portal digital yang terhubung langsung ke end customer, tapi kenyataannya adalah dia nggak bisa grow ya. Karena apa? Karena memang kondisinya tidak memungkinkan pada saat itu. Kemudian beberapa minggu terakhir mungkin teman-teman ada baca berita gitu ya, sudah melanda ke Shopee gitu ya. Shopee mulai off sebagian karyawannya untuk dirumahkan. Saya nggak tahu itu hanya sekedar isu atau memang sebuah kenyataan. Jadi ini memang nasib portal e-retail saat ini lagi krusial. Apakah kejadian di tahun 2000 dulu, era-era bubble burst itu akan terulang lagi ya? Karena banyak startup yang memang sudah mulai rontok gitu ya, sudah mulai berguguran ya. Terakhir ada juga kalau teman-teman pernah baca berita gitu ya, startup game asal India ya, terpaksa keluar juga dari Indonesia, karena mungkin dari sisi bisnisnya nggak nutupin gitu ya. Apakah akan terulang era bubble burst gitu ya? Bubble burst itu saya tarik dulu ceritanya ya. Bubble burst itu kalau teman-teman tahu bubble burst itu jadi terinspirasi dari ini kalau orang nyuci gitu, nyuci pakaian pakai deterjen gitu, begitu diguyur air kemudian dikucek-kucek tuh kan keluar bubble gelembung-gelembung udara, gelembungnya ngembang gitu banyak gitu. Tapi begitu dia nyampe besar gitu ya, itu dia berpecah satu-satu ya, berpecahan satu-satu. Nah itu mirip yang terjadi di eranya bubble burst di era tahun 2000. Jadi ada perusahaan tradisional, tadinya dia bisnis tradisional, kemudian beralih ke digital gitu ya. Kemudian dengan waktu yang instan itu harga sahamnya bisa melonjak drastis gitu. Bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat. Akhirnya apa? Akhirnya semua banyak perusahaan mengonline-kan bisnis waktu itu. Mereka semua pada bikin portal untuk sebagai media bisnis dari organisasi. Udah masuk ke masuk ke portal, ternyata dari sisi bisnis nggak masuk juga. Akhirnya mereka berguguran satu-satu. Jadi kayak balon yang tadi deterjen gitu, dia ngembang naik ke atas, ternyata bukannya semakin besar gitu, atau dia terbang gitu, enggak. Ternyata begitu dia ngembang jadi besar, ternyata dia meledak. Meledaknya di era bubble burst itu perusahaannya pada tutup satu-satu. Kalau dua tahun terakhir mungkin atau 3 tahun terakhir mungkin banyak orang yang tertarik, wah ada startup baru nih, gitu ya. Saya mau kerja di sebuah startup gitu. Atau mungkin dari Anda ada yang berpikir, oh saya mau bikin startup. Gitu. Tapi ngelihat perkembangan 1-2 tahun terakhir kelihatannya, wah startup ini bukan sesuatu ya barang yang seksi nih ternyata ya. Karena banyak startup itu ternyata dari sisi bisnisnya juga tidak menguntungkan mungkin. Kebanyakan startup dia hidupnya itu bergantung dari investor. Begitu dana investornya habis, ya udah dia mulai oleng gitu. Karena apa? Karena
dari sisi bisnisnya belum ada return ya, atau mungkin dana operasionalnya dia sehari-hari itu dibiayain oleh investor. Tidak ada nilai sisi bisnisnya yang dia kembangkan di sana, atau tidak ada nilai komersialnya. Dia bikin portal bisnis, ternyata portal bisnisnya itu mungkin dia tidak menghasilkan, atau mungkin portal bisnisnya itu menghasilkan, tapi yang terjadi adalah biaya promosinya yang memang luar biasa ya, biaya penetrasinya yang luar biasa. Atau mungkin kita overdosis promosi ya. Kita udah sama-sama paham ya, masyarakat Indonesia begitu ada promo sedikit udah langsung beralih gitu. Dari A ke B. Begitu B-nya hilang promonya balik lagi ke A gitu. Kalau yang mana aja yang ngasih promo ya dia yang dikejar. Sementara promo yang diberikan itu dari perusahaan-perusahaan yang punya portal bisnis, dia nggak sepenuhnya untung gitu. Bahkan mungkin ada istilah bakar duit. Jadi uang dari investor dia pakai buat mengembangkan bisnisnya dengan cara promo gitu ya. Dia gedein customer base-nya dia, duitnya dibakar gitu. Dibakar itu dikasihin ke orang. Lo mau jadi apa? Jadi user gua, gua kasih promo nih. Makan gratis, cukup bayar 30% aja, 70%-nya ditanggung sama perusahaan. Nah, itu jadi isu. Oke, kita beranjak lagi, balik lagi ke materi. Nah, ini e-tailing ya. Jadi e-tailing itu pertama kali itu diperkenalkan oleh Amazon. Kalau teman-teman pernah buka situsnya amazon.com, dia berdiri itu di tahun 95. Portal Amazon ini sebenarnya salah satu perusahaan yang mungkin bisa dibilang survive ya di era-era bubble burst. Bubble burst itu di era 90-an sampai tahun 2000. Nah, Amazon ini berdirinya di era itu, di tahun 95, didirikan oleh si Jeffrey Bezos ya. Jadi toko online yang berbasis dengan e-tailing ya. Kemudian pertumbuhan pasarnya di B2C itu lumayan besar. Ini jadi cikal bakal toko online di seluruh dunia gitu ya. Melihat kesuksesan dari Amazon.com gitu ya, yang survive, bahkan sampai sekarang bisnisnya udah merambah kemana-mana gitu ya. Kalau Anda terbiasa dengar kata Amazon, pasti bisa memperkirakan bisnisnya apa aja gitu. Dan suksesnya Amazon, portal Amazon ini itu jadi inspirasi juga waktu itu. Mungkin jadi sebuah trigger juga bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin mengonlinekan bisnisnya. Mereka buat portal-portal bisnis berbasis retail gitu ya, berharap akan sebesar Amazon. Dulu di tahun 90-an juga di Indonesia juga ada ya, situs portal belanja online. Itu yang punya dulu grupnya Lipo. Saya lupa namanya. Nama perusahaannya saya lupa. Di tahun 90-an dia ikut bikin portal bisnis juga, portal belanja online mirip-mirip Amazon gitu ya. Cuma sayangnya menjadi salah satu bubble burst juga gitu ya. Perusahaan yang begitu datang wah gitu ya. Eksklusif ya tampilannya banyak kan di perusahaan di era-era bubble burst itu kalau orang lihat gitu pakai kacamata awam kelihatan gila, Mercy, Jaguar dan segala macam. Padahal dalemannya nggak seperti itu gitu. Dalemannya boleh jadi mesinnya mesin bajai gitu. Nah, dari di era itu hanya beberapa aja yang sukses ya. Salah satunya Amazon.com. Nah, emang di tahun 2000 itu udah diperkirakan ya. Dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu diperkirakan memang Indonesia ini adalah pangsa market yang besar ya.
bagi pertumbuhan portal-portal bisnis, terutama yang bergerak di bidang di sektor retail. Makanya nggak heran gitu ya, dari tahun 2000 sampai saat ini banyak portal-portal bisnis yang masuk ke Indonesia dari luar negeri ya. Anda bisa tahu apa aja gitu ya, nama-nama portal. Mereka datang karena apa? Karena berharap dapat porsi kue ini gitu ya. Ini jumlah transaksinya nih di tahun 2003 aja tuh udah 1,2 miliar ya e-tailing. Apalagi sekarang di tahun 2022 transaksinya besar. Kalau lihat valuasinya Gojek ditambah Tokopedia yang kemarin baru listing di Bursa Efek ya. Begitu dia listing masuk pertama kali gitu ya, itu sudah bisa mengalahkan capital gain-nya market capitalnya dari perusahaan besar sekelas Telkom gitu ya. Yang perusahaan ini udah berpuluh-puluh tahun ya, dikalahkan oleh Gojek Tokopedia gitu. Itu menandakan apa? Transaksi yang besar ya. Cuma memang ada isu di sana, dengan transaksi yang besar belum tentu menghasilkan keuntungan yang besar juga. Kalau kita telah lebih dalam. Nah, ini karakteristik dari e-tailing. Karakteristik bisnis dari e-tailing ya gitu. Yang pertama ya pasti kebanyakan dan mungkin bisa dibilang pasti ya, bentuknya adalah B2C ya, business to customer. Ending siklusnya itu adalah customer. Dia jual ke customer. Bahkan sekarang bukan cuma B2C ya, C2C juga masuk ya. Kita sebagai customer gitu ya, kita juga bisa berlaku ya, kita bisa berperan ya sebagai retail ya yang berbisnis ya dengan customer yang lain. Kemudian yang kedua dia dijalankan dalam format digital online ya. Dia bikin portal bisnis ya. Apakah itu Shopee, Tokopedia ya, atau Traveloka gitu, Agoda gitu, atau situs-situs yang lain. Kemudian yang ketiga punya goodwill untuk narik konsumen. Nah, ini yang jadi isu nih, goodwill untuk narik konsumen. Goodwill-nya ini yang tadi di awal saya bilang over ya goodwill-nya. Dia sampai jor-joran ya ngasih promo, ngebakar uangnya itu udah triliunan ya dalam 1 bulan itu. Bahkan dulu anekdotnya kalau nggak salah, kenapa Uber keluar dari Indonesia karena nggak kuat ya di 1 tahun Uber itu cuma sanggup bakar uang itu 1 triliun, sementara pesaingnya Grab atau Gojek bisa 2-3 triliun bahkan bisa 4 triliun dalam 1 tahun. Akhirnya lebih memilih hengkang. Gitu. Nggak tahu itu valid atau enggak datanya. Yang keempat itu ada garansi dari pelayanan. Garansi dari pelayanan. Yang kelima itu punya barang atau jasa yang relatif lebih murah. Coba aja portal-portal bisnis ya, portal-portal e-commerce yang Anda lihat gitu ya. Kalau dia punya harga lebih mahal ketimbang toko kelontong yang ada di sebelah rumah kita gitu, atau lebih mahal ketimbang yang ada di pasar, atau lebih mahal ketimbang yang ada di pusat pembelanjaan gitu ya, kira-kira bakal laku atau enggak. Tapi kalau harganya beda tipis atau harganya sama mungkin nggak laku. Selama ongkirnya gratis. Bahkan yang lucu lagi gitu ya, saya pernah dulu beli speaker aktif gitu ya. Saya browsing di portal
bisnis ya, e-commerce, itu saya udah dapat gambaran harganya dengan merek-merek tertentu. Kemudian pas weekend saya pergi ke Harko, ya, ke Glodok, nyari barang yang sesuai dengan spek yang saya lihat di e-commerce. Begitu saya datang ternyata harganya lebih mahal. Saya bandingin penjual ini, saya tunjukin tuh ya, yang dari e-commerce tersebut. Gitu. Penjualnya sampai bingung, kok bisa semurah itu? Gitu. Perbedaan harganya jauh ya, bisa 1-2 juta. Dia bilang rada nggak mungkin gitu, karena dia ngambil dari sole distributornya. Kalaupun marginnya itu paling cuma 500.000 dia bilang. Kalau perbedaan harga sampai 2 juta, bingung juga dia. Gimana caranya bisa harga bisa lebih murah lagi dari itu. Nah itu memang karakteristik bisnis dari e-retail model. Kemudian yang keenam, menyediakan pembayaran secara kredit ya. Kalau Anda lihat ya, cikal bakal e-commerce itu awalnya nggak ada kredit. Pas waktu pertama kali muncul ya, Tokopedia kah, Bukalapak kah, kemudian apalagi Blibli, Lazada dan segala macam, Shopee gitu ya. Begitu dia pertama kali muncul, itu pembayarannya langsung cash gitu, atau pembayarannya transfer via transfer. Kemudian berkembang gitu ya. Ada namanya atau istilahnya pay later. Ya. Pay later itu kan salah satu bentuk kredit sebenarnya. Bahkan pay later ini jadi momok yang mengerikan juga ya buat bisnis kartu kredit. Karena sekarang udah sama berfungsi atau menggantikan posisi kartu kredit saat ini. Pay later itu bayar nanti, kemudian pay later-nya itu juga kalau Anda ke mall-mall itu bisa diuangkan juga ya. Jadi salah satu bentuk pinjaman juga. Jadi sudah merambah ke sana. Kemudian yang ketujuh, jual barang dengan spesifikasinya standar. Standar itu common. Jadi kalau ya pada umumnya gitu ya. Misalkan dia jual TV gitu ya. Standarnya common. Tegangan volt untuk nyalain TV-nya ya 220. Kalau dia ada penjual yang dia jual TV tapi tegangannya 110 volt gitu ya, nggak akan kepake di Indonesia. Atau dia jual TV dengan spesifikasi frekuensinya misalkan 50 Hz gitu, atau 25 Hz, nggak kepake di Indonesia. Gitu. Nah, jadi biasanya spesifikasinya standar, common, yang ada di pasaran seperti apa, dan dia ngikutin. Kemudian yang ke-8, paham gitu ya, masalah packing, pengepakan. Nah, ini jadi isu juga gitu ya. Kalau Anda bikin portal bisnis, kemudian tidak paham tentang packing gitu ya, barangnya ringan gitu, kurang dari 1 kilo, tapi secara dimensi, secara volume gitu ya, nggak bisa dihitung berdasarkan berat, harus berdasarkan ukuran ya, panjang kali lebar kali tinggi. Gitu. Kalau Anda salah memperkirakan itu, gitu ya, begitu Anda mau ngirim barang, itu kan jadi isu, jadi permasalahan. Nah, ini klasifikasi e-tailing dilihat dari cara pendistribusian. Yang pertama pemesanan, pengiriman barang atau jasa melalui pos atau Tiki, JNE dan segala macam maksudnya gitu ya. Yang kedua adalah pemasaran online dari perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini ada dua. Ada yang pure play e-tailers, ada juga yang click mortar retailers. Jadi kalau pure play e-tailers itu dia hanya ngejual barangnya secara online aja.
Kalau ada yang nanya, saya bisa datang ke tokonya nggak? Nggak bisa. Karena apa? Dia nggak punya toko. Boleh jadi barangnya dari rumah gitu ya. Kalau Anda datang ke sana, dia nggak jualan. Nggak bisa. Itu yang namanya pure play retailers. Ada juga yang kedua, click and mortar retailers. Click and mortar ini adalah perusahaan atau bisnis atau agent atau retail yang ngejalanin dua model bisnis. Ya. Dia bisa jualan online, gitu ya. Dia juga ngejual barang secara apa, tradisional. Ya. Tradisional Anda datang ke tokonya dia, gitu. Kemudian Anda bisa beli. Contohnya apa? Contohnya kalau di dunia IT itu ada namanya bineka.com. Anda bisa beli secara online di bineka.com. Anda juga bisa beli datang ke tokonya gitu. Anda mau beli printer, datang ke tokonya, saya mau beli printer yang itu. Atau Anda mau lewat situsnya aja bisa juga. Saya mau beli apa? Mau beli printer yang itu. Jadi dia ngejalanin dua model bisnis. Kalau click and mortar itu dua model bisnis, kalau pure play dia hanya satu model bisnis. Oke, ada 4 konsep dasar bisnis e-tailing ya. Ada yang channel support, ada yang kategori killer ya, ada yang auctioneer, ada yang vertical portal. Kalau channel support itu usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengecer yang ada menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada. Jadi sebenarnya ini konsep-konsep tradisional ya dimanfaatkan. Jadi kalau mindset gini, kalau Anda pergi ke mall gitu ya, katakanlah ke ITC gitu, Anda beli aksesoris handphone gitu ya, atau Anda beli aksesoris handphone lah ya. Anda datang ke sebuah toko gitu. Saya mau nyari aksesoris handphone tipe sekian-sekian gitu. Ada nggak? Terus kemudian penjualnya di toko tersebut dibilang ada, harga sekian. Terus Anda nanya, barangnya saya mau lihat tuh. Barangnya bisa dilihat, tapi saya ngambil di gudang saya dulu ya Pak, gitu. Pernah nggak Anda ngalamin itu? Mungkin pernah ya. Saya pernah ngalamin itu. Tapi Anda yakin nggak barangnya itu ada di gudangnya dia? Apa dia punya gudang di mall tersebut? Belum tentu tuh, teman-teman, gudang. Yang ada adalah penjualnya itu bukan cuma punya satu toko di tempat itu ya, di mall itu ya. Boleh jadi dia punya 2, punya 3, punya 4, atau punya 5 gitu. Jadi begitu ada butuh barang A gitu ya, dan nggak tersedia di tokonya itu, dia ngambil dari tokonya yang lain gitu. Jadi memang barangnya itu nggak di-pool di satu tempat, jadi disebar sama dia. Tapi begitu ada yang nanya, dia bisa bisa menawarkan. Sama juga nih, di e-tailing itu modelnya udah mirip-mirip seperti itu. Satu penjual itu boleh jadi nggak main di satu akun aja. Boleh jadi dia karena ini lebih murah lagi, kalau di tradisional kan dia eee, harus nyewa ya beberapa tempat. Kalau dia mau punya 2 toko ya dia nyewa 2 toko. Kalau dia mau punya 10 toko dia nyewa 10 toko. Tapi kalau di digital gitu ya, Anda apa, Anda mau punya 10 toko itu lebih murah kosnya. Anda tinggal bikin portal yang serupa gitu ya. Cuma dibedain aja namanya. Engine-nya semuanya sama, dalemannya sama, dibedain desainnya aja, di UI-nya aja gitu ya. Dan Anda tinggal nyewa hosting aja gitu. Dan hosting nggak semahal Anda nyewa toko gitu. Dan itu kejadian banyak gitu ya. Khususnya di penjual-penjual e-commerce. Penjual-penjual e-commerce yang ada di online commerce ini itu lebih simpel lagi karena dia buka akun nggak harus
bayar gitu ya. Ya udah dia punya beberapa nomor handphone, dan setiap nomor handphone itu related ke satu toko online dia di e-commerce. Dia ngejual satu barang misalkan dengan relatif harga yang banyak gitu ya. Ada yang barang A dia jual ada yang 100.000, ada yang 150, ada yang 125 gitu. Begitu Anda muter-muter nyari 10 toko ya dia juga. Itu lebih masif lagi ya. Detailnya nanti kalau Anda belajar digital marketing. Yang kedua adalah kategori killer. Jadi pengecer yang nawarin kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan, meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah pengecer salah satu macam produk aja. Contohnya home depot, toys, mainan anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya cuma punya satu macam produk untuk spesialisasinya, tapi dia menawarkan kelengkapan untuk kategori-kategori yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada auctioneer. Auctioneer ini lelang, modelnya lelang. Ini bahasan kita yang 2 minggu yang lalu ya. Oke, kalau sekarang nih di e-commerce juga banyak juga ya yang lelang-lelang. Yang keempat itu ada vertical portal business. Ini melibatkan beberapa merchant yang punya modal yang sangat kuat. Mereka terkenal, skala bisnisnya besar gitu ya. Kemudian kredibilitasnya meyakinkan. Contohnya apa? Contohnya Piknet. Kalau dulu ada Piknet, sekarang masih ada, saya nggak tahu. Piknet. Kita buka ya. Ini bisa ya. Oh, udah ini nih, Pak. Udah almarhum juga kayaknya. Bisnisnya udah apa? Udah sunset. Mungkin karena dia properti ya, kehajar pandemik. Ini jadi kurang begitu menarik. Oke, lanjut. Isunya apa sih di e-tailing ini? Isunya ada channel konflik biasanya. Kalau di click and mortar itu ada saingan ya antara digital dan tradisional biasanya. Anda kalau buka portal digital gitu, kemudian Anda jualan secara tradisional, ya tadi saya bilang ya, kalau harganya sama gitu, Anda jual online barang A 10.000. Kemudian Anda jual tradisional barang A 10.000. Tapi masalahnya apa? Kalau online itu kan ada kena ongkos kirim. Itu jadi isu. Jadi begitu dia beli barang A seharga 10.000, dia udah ngelihat harga 10.000. Kebanyakan orang Indonesia itu dia datang ke tokonya gitu. Karena mungkin untuk barang-barang tertentu ya, dia merasa puas. Termasuk saya mungkin yang tadi saya ceritain. Saya udah ngelihat di online harganya sekian, karena ini barang elektronik dan harganya jutaan gitu ya, di atas 7 juta gitu. Saya lebih prefer datang ke tempatnya gitu ya, ke toko langsung beli, dicek gitu ya, nyala atau enggak gitu ya, kemudian kualitasnya sesuai atau enggak gitu. Kalau misalkan saya cek kualitasnya nggak sesuai, ya saya nggak dibeli merek yang lain gitu, ganti merek yang lain, dites gitu. Tapi kalau kita belanja online nggak bisa gitu. Dan ini juga itu yang melanda jadikan konflik di model bisnis click and mortar. Tadi saya bilang nih, begitu saya ke toko tradisionalnya, saya kasih lihat nih, loh ini di e-commerce aja harganya cuma 5 juta. Kok di toko harganya 7 juta? Nah itu jadi isu. Tapi kalau misalkan harganya sama atau harganya sama lah,
yang tradisional gitu. Boleh jadi penjualan tradisional itu lebih besar ya, untuk kategori barang tertentu ya. Boleh jadi tradisional lebih besar. Jadi online itu hanya dijadikan orang untuk melihat referensi harga aja. Saya mau beli barang A nih, saya mau tahu harganya berapa sih. Lihat, oh harga sekitar 100.000 nih, ya udah. Apakah dia beli di situ? Enggak. Dia datang ke toko tradisional. Nah itu konflik permasalahan juga buat orang-orang yang ngebangun portal bisnis. Kemudian order fulfillment, permasalahan dalam pengiriman kuantiti kecil. Nah ini karena memang dia modelnya retail gitu ya, yang beli kecil-kecil ya, satu unit, 2 unit, beli 2 barang itu udah lebih dari cukup gitu ya. Bahkan banyakan orang beli cuma 1 unit. Gitu. Dengan beli satu-satu, gitu ya, ada beberapa penjual yang merasa kerepotan juga. Ada penjual mungkin Anda pernah ngalamin juga ya, beli barang A dikirimnya barang B. Kenapa? Ketuker gitu ya. Kenapa? Mungkin dia kebanjiran order. Begitu kebanjiran order, waktu dia packing gitu ya, salah ngasih alamat, salah ngasih barang di dalamnya. Itu banyak terjadi. Berikutnya ada availability of online e-tailers. Jadi sebagian besar e-tailers murni punya permasalahan nggak bisa bertahan di era 2000 sampai 2022. Perusahaan memiliki masalah dengan akuisisi pelanggan, pemenuhan pemesanan, peramalan permintaan, persaingan secara online, terutama komoditas jenis produk ini. Di era tahun 2000 sampai 2002 gitu ya, itu nggak termasuk. Halo. Sama-sama. Audionya bisa di off kan? Oke. Nah di era tahun ini gitu ya, nggak semasif hari ini internet. Mungkin beberapa tahun ke depan gitu ya, akan lebih masif lagi kalau ada 5G udah masuk gitu ya, ke Indonesia. Ini udah mulai migrasi, frekuensinya udah mulai dikosong-kosongin sama TV gitu ya, karena mau dipakai sama 5G ya. Kalau ini udah masuk mungkin akan lebih masif lagi. Kalau dulu di tahun 2000 sampai 2002 gitu, atau mungkin di sebelum tahun before 2000 ya, before tahun 2000 itu masih terbatas ya, speed internet juga masih terbatas. Dulu di tahun 2000 itu sudah mulai bermunculan ya warnet. Tapi memang penggunaannya terbatas. Itu baru hanya ada beberapa aja warnet. Nah ini menjadi permasalahan bagi bisnis-bisnis yang berjuang di era itu. Tadi kaitannya dengan Dengan era bubble burst. Begitu dia bikin portal bisnisnya, ternyata di pertengahan begitu dia jalanin proses bisnisnya nggak match. Dia nggak bisa ngejalanin proses bisnisnya. Karena apa? Karena nggak ada permintaan gitu. Kenapa nggak ada permintaan? Infrastrukturnya belum ready. Infrastrukturnya masih terbatas. Mungkin daerah itu nggak tahu sih, JNE udah ada belum ya? Kalau dia mau ngirim barang gitu, dengan dimensi tertentu, bingung juga kirim. Nggak seluas hari ini gitu ya. Jadi ada availability of online e-tailers di era itu. Nah ini konflik within click and mortar organization yang tadi saya bilang. Biasanya ada target-targetnya. Online berapa besar, gitu. Tradisional harus menjual berapa besar.
nanti dibandingkan antara online dan tradisional, cost-nya lebih besar yang mana. Kemudian pencapaiannya lebih banyak yang mana. Itu akan jadi isu tersendiri. Boleh jadi online-nya itu jadi sebagai trigger aja. Trigger apa? Supaya penjualan tradisionalnya bisa mengangkat gitu ya. Yang terjadi seperti itu. Atau mungkin sebaliknya gitu. Karena orang dengan kesibukan yang semakin tinggi di era tahun 2020 ke atas, masuk hari ini gitu ya, banyak orang yang lebih prefer udahlah belanja online aja gitu ya, daripada ngabisin waktu beli barang A, B, C dan seterusnya gitu. Mendingan waktunya dipakai untuk yang lain. Mungkin di era 2020 udah kebalikan ceritanya dibanding era tahun 2020 sebelumnya. Kemudian lack of funding ya, ini tahun before tahun 2000 ya. Lack of funding, dana yang hampir nggak terbatas, kemudian setelah dibakar banyak uang, nggak mampu menghasilkan keuntungan dengan cepat, sumber pendanaan yang kering, investornya mulai antras gitu ya. Akhirnya apa? Collapse. Apakah ini yang terjadi saat ini? Mirip sebenarnya. Tapi apa iya kita ngalamin bubble burst lagi? Karena apa? Karena kalau dibilang infrastruktur ya, kalau dulu kita bicara sebelum tahun 2000 ya, infrastrukturnya belum ready. Marketnya belum ready juga. Kalau sekarang infrastruktur ready, market udah ready, apalagi yang kurang? Kalau kalau balik lagi ke eranya bubble burst gitu, ada jadi tsunami itu. Karena apa? Karena kita udah mulai terbiasa ya dengan online ya, dengan digital ya. Bahkan Anda kuliah seperti ini udah terbiasa dengan digital. Mungkin nanti kuliah era-eranya anak Anda gitu, atau eranya anak saya nanti gitu. Kuliah modelnya kayak gini. Gitu. Online aja seperti ini. Atau mungkin kuliahnya nggak ada jam. Kalau sekarang kan ada jamnya. 6:30 sampai jam berapa? Sampai jam 9. Nanti next-nya mungkin kuliah nggak ada jamnya gitu. Sesempatnya mahasiswanya aja ngakses kuliahnya. Dosennya cukup bikin rekaman, cukup bikin tapping, kemudian dia mau nyimak kapan terserah dia. Sebenarnya ini yang udah saya lemparkan ke mahasiswa. Saya udah siapin tapping gitu. Anda mau sempatnya kapan silakan. Tapi di setiap pertemuan ada sebuah pertanyaan yang harus saya jawab untuk menjamin apa? Untuk menjamin Anda nyimak gitu ya. Nyimak kuliah yang saya berikan. Mungkin next akan seperti itu. Karena kalau kita lihat dulu ya, kita tarik ke bisnis yang lain gitu. Bisnis TV gitu ya. Film, TV berbayar kan. Dulu kita mau nonton, kita langganan misalkan, langganan HBO gitu. Kita selalu lihat jadwal. Wah, tanggal 17 ada film baru nih di HBO. Tayangnya jam 8 malam. Ya udah kita tungguin tuh jam 8 malam. Buat nonton apa? Film yang akan kita tonton. Karena dia di bulan ini dia cuma tayang 3 kali. Di tanggal 11, tanggal 3, sama tanggal 23. Jadi jam-jam tersebut kita tungguin tuh. Di hari tersebut kita tungguin. Biar apa? Biar kita bisa nonton. Tapi kalau sekarang udah enggak. Sekarang udah zamannya OTT. Anda mau nonton apa hari ini? Bebas gitu. Film udah ada di storage, udah ada di cloud gitu ya. Anda mau nonton film A misalkan, Anda mau nonton kapan, di mana, jam berapa, terserah Anda, bebas. Gitu. Sama mungkin nanti kuliah juga kayak gitu. Anda mau nyimak kuliah kapan, jam berapa, di mana, bebas. Terserah Anda. Karena apa? Karena mungkin
ke depannya manusia akan lebih sibuk lagi, waktunya akan lebih berharga lagi. Gitu. Anda nyimak kuliah saya malam ini, jadi wah harusnya Anda malam ini lembur nih, gitu. Anda dapat tambahan uang, gitu. Atau malam ini ada kerjaan yang lain. Kalau Anda bisa tetap lembur malam ini, gitu, tapi bisa tetap kuliah, nyimak kuliah saya. Misalkan Anda pulang lembur jam 11 malam, ya udah deh. Saya nyimak kuliah sambil pas mau tidur aja deh, pakai headset gitu ya, lihat dari handphone gitu, lihat rekaman. Kemudian setelah itu pagi-paginya tinggal jawab pertanyaan, ngerjain kuis, kerjaan tugas dan segala macam. Mungkin next-nya eranya kan seperti itu. Like or not, suka atau nggak suka gitu. Like or not gitu. Eranya akan seperti itu. Portal-portal pembelajaran ya, e-learning misalkan, arahnya akan ke sana gitu. Belajar ini nanti akan jadi pilihan gitu. Semester ini Anda akan ngambil kuliah apa aja gitu ya. Misalkan Anda dapat slot semester ini 21 SKS. Udah langsung keluar tuh. Anda pilih mata kuliahnya gitu ya. Udah langsung keluar tuh materi, tugas, kuis, sama ujiannya gitu. Anda mau nggak nyimak materinya gitu ya, ya terserah Anda. Cuma masalahnya Anda bisa ngerjain kuisnya atau enggak? Atau Anda bisa ngerjain tugasnya atau enggak? Nah itu portal-portal ini harus mengecilkan kemungkinan-kemungkinan itu. Jangan sampai ada mahasiswa ikut kuliah, daftar kuliah gitu, ngambil SKS, tapi nggak pernah dengerin materinya kayak gimana, gitu. Nggak pernah baca materinya. Tahu-tahu ujian aja gitu. Begitu dia jawab nggak ada yang nyambung. Gitu. Nah itu tugas kita ya sebagai orang IT untuk ngebuat way out-nya itu kayak gimana, jalan keluarnya gimana. Biar apa? Biar ada portal pembelajaran, tapi kualitas mahasiswa yang dihasilkan itu sama seperti pembelajaran face to face. Anda ketemu muka dengan saya, ya nggak? Kualitasnya harus sama. Gitu. Jangan sampai kualitas Anda nggak pernah ketemu muka dengan saya itu lebih buruk ketimbang kita ketemu face to face. Karena saya ngalamin gitu, ngajar dari tahun 2013 gitu. Mahasiswa yang tiap hari ketemu sama saya aja belum tentu paham. Apalagi yang model belajar online gini. Beberapa mahasiswa yang kalau pertemuan offline datang cuma ngobrol gitu, atau datang cuma mau ketemu pacarnya aja gitu. Begitu kuliah online seperti ini ya udah, wassalam. Makanya nggak heran gitu ya. Kalau misalkan begitu masuk ke online, tingkat kelulusannya akan semakin kecil. Kenapa? Karena udah ketahuan nih range-nya. Mahasiswa-mahasiswa yang datang memang mungkin nggak punya keinginan untuk belajar gitu ya. Nggak pernah tuh ngerjain kuis, gitu. Nggak pernah ngerjain tugas. Padahal indikatornya di sana. Indikator Anda nyimak atau enggak kuliahnya. Indikator Anda mengerti atau enggak kuliahnya. Indikator di sana. Kalau Anda nggak pernah ngerjain itu, ya otomatis nggak akan ketahuan. Oke. Kemudian ada juga incorrect revenue models. Banyak perusahaan.com ngejual portal-portal di era.com gitu ya. Iya, Bubble Burst itu sama .com sama ya teman-teman. Nama lainnya era.com, era Bubble Burst gitu. Menjual pada atau di bawah biaya. Ini yang terjadi saat ini. Dengan tujuan dia narik banyak pelanggan. Serta pengiklan untuk situs mereka. Idenya adalah menghasilkan pendapatan yang cukup dari iklan.
Fajri, audionya di mute. Oke. Kemudian idenya untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari iklan. Tapi nggak works. Terlalu banyak perusahaan.com yang bersaing, ada terlalu sedikit dolar iklannya. Larinya ke situs-situs besar. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Kalau Anda baca laporannya Goto, tahun lalu dia rugi berapa? 15 triliun kalau nggak salah. Saya lupa ya. Berapa triliun kemarin rugi? Belasan triliun kalau nggak salah. Dan laporan tahun kemarin, ruginya tambah. Udah jadi nightmare juga ya, kelihatan. Kalau modelnya seperti itu ya. Kalau mereka kolaps, ya, dan kebanyakan adalah orang-orang IT di sana. Impact-nya apa? Impact-nya nanti ke Anda. Tenaga IT-nya melimpah, kan orang banyak nih sekarang. Karena IT lagi maju, orang pada kuliah IT. Dulu di zamannya saya, zaman saya kuliah nih, tahun 2000, itu era-eranya robotik. Saya mahasiswa robotik. Ya. Saya mengambil kuliah robotik. Ada 2 jurusan favorit dulu ya. Selain kedokteran. Kedokteran itu sepanjang masa ya. Atau ekonomi lah. Ekonomi sepanjang masa. Di era-era itu, di tahun 2000-an, itu lagi in fakultas teknik. Teknik mesin atau teknik elektro. Elektro tuh yang paling nge-in tuh robotik atau telkom. Kenapa? Karena lulusannya udah ngejamin gitu. Begitu Anda lulus dari teknik telekomunikasi, katakanlah, Anda kerja di Excel, kerja di Telkomsel. Gitu. Dulu jadi suatu tujuan gitu ya. Beberapa teman-teman saya begitu masuk ke fakultas telekomunikasi gitu, dia lulus, dia ngincer ya. Saya mau kerja di telekomunikasi. Saya mau kerja di Telkomsel. Saya mau kerja di Excel. Yang terjadi apa? Yang terjadi tahun 2010 ke atas, ternyata Excel nge-layoff setengah karyawan. Atau semua karyawannya di-layoff. Gitu. Yang berkaitan dengan operasional. Teman-teman saya kebagian ke-layoff. Dirumahkan. Ya. Dapat golden handshake. Setelah itu apa? Setelah itu, mereka dipekerjakan di Huawei sebagai tenaga kontrak. Saya ngebayangin, wah, dulu itu perusahaan telekomunikasi itu adalah pekerjaan yang sangat seksi, teman-teman. Gajinya itu, pokoknya kalau ada orang kerja pakai gaji standarnya telekomunikasi, udah pasti besar. Udah pasti besar. Saya lulusan robotik, masuk ke dunia industri. Kalau robotik itu biasanya masuk ke industri. Masuk ke industri, gajinya so-so ya. Kalau industri itu ya standar lah. Ngikutin pergerakan UMR. Dan ke arah kemari ya, berkembangnya artificial intelligence, otomatisasi gitu ya. Dulu yang saya pelajarin bisa ngontrol dari jauh gitu. Kita bisa nge-remote. Saya lagi jalan travel ke Eropa misalkan gitu. Kemudian begitu saya nyampe di Itali lah katakan saya baru ingat, waduh, saya lupa matiin kompor tuh, gitu ya. Atau, aduh saya lupa matiin lampu kamar mandi gitu ya. Udah tuh dari Itali saya tinggal ngakses aja tuh, pakai ponsel saya matiin tuh lampu kamar mandi, bisa. Gitu. Dulu tuh saya belajar kayak gitu. Tapi ternyata gitu ya, di tahun 2015 ke atas itu jadi suatu ilmu yang luar biasa. Gitu. Saya masuk ilmu komputer itu di tahun 2013.
2011. Saya kuliah S2 itu masuknya di ilmu komputer. Eh, saya nemuin 2015 nemuin artificial intelligence, saya bukan suatu barang yang unik gitu ya. Itu barang yang memang udah saya temuin dulu waktu kuliah di tahun 2000. Saya bisa ngontrol dari jarak jauh gitu. Saya bisa bahkan dulu saya bisa bikin pemicu apa timer gitu ya. Saya bisa bikin apa nyalain lampu taman dari kapan dari mana aja gitu. Bahkan saya bisa matiin lampu kamar mandi waktu saya liburan di Italia misalnya seperti itu. Itu jadi suatu hal yang dibutuhkan saat ini. Dan sekarang orang rame-rame, orang masuk fakultas ilmu komputer. Orang rame-rame ngambil jurusan ilmu komputer. Kemudian perusahaan-perusahaan yang memang sudah mengonlinekan bisnisnya nih, banyak startup gitu ya, atau mungkin perusahaan lama yang udah beralih ke digital gitu, ternyata kolaps nih teman-teman. Maka ancaman besar bagi Anda, terutama Anda yang nggak punya pengalaman sama sekali dengan dunia IT, ya, pekerjaan dunia IT. Begitu Anda lulus, itu akan jadi momok besar. Sama mungkin seperti orang kuliah di fakultas ekonomi gitu. Antara demand dan supply-nya itu nggak balance. Kebutuhan dan tenaga yang tersedia lebih banyak tenaga yang tersedia dibanding kebutuhan. Maka mungkin beberapa dari Anda akan tersingkir, akan bekerja di bidang yang bukan IT. Itu yang akan terjadi. Kalau itu terjadi, sayang banget. Anda kuliah 4 tahun atau mungkin ada yang 5 tahun gitu. Tapi begitu kerja bukan di dunia IT. Sayang banget. Saya kuliah di IT aja cuma 1,5 tahun. 1,5 tahun itu saya ngambil S2. Gitu. Kerjaan saya udah nyangkut IT. Jadi ini akan jadi problem, incorrect revenue models. Dan ini akan mengancam portal-portal bisnis. Oke, barang atau jasa e-tailing. Barang atau jasa yang ditawarkan secara e-retailing, ya ini ada travel, fashion, book and music. Ya. Kalau musik sekarang udah nggak ada lagi ya. Kaset, DVD, CD ya. Sekarang Anda kalau mau beli musik online aja, Anda bisa beli satu lagu gitu ya. Atau Anda mau beli apa? Lagu yang apapun ya bebas ya, Anda. Anda nggak perlu apa? Nggak perlu beli satu album. Kalau dulu di eranya saya kaset gitu ya. Saya mau beli apa? Grup band lagunya grup band A. Maka saya beli satu album, teman-teman. Isinya berapa? 12 lagu atau 14 lagu. Duit yang saya keluarin, padahal saya cuma suka satu lagunya. Saya harus beli semua lagunya itu di satu album. Kalau sekarang, enggak. Anda suka cuma satu lagu itu, ya udah, Anda beli cuma satu lagu itu aja. Di iTunes gitu, atau Spotify dan segala macam. Kemudian software juga udah lazim online. Bahkan saya pernah jualan software juga online. Dan bisnis yang menjanjikan. Jualan software itu tinggal mainan SEO aja gitu ya. Sepanjang portal kita bisa dibuka, bisa menghasilkan banyak traffic gitu ya. Maka sepanjang itu juga kita bisa menghasilkan banyak uang. Gitu. Tanpa harus ngapa-ngapain. Bahkan saking gabutnya tuh, saya lebih seneng ngaktifin sendiri gitu. Begitu ada pesanan masuk gitu ya. Ada notifikasi email, wah ada yang mesen nih. Saya tinggal klik aktif. Padahal itu bisa diotomatisin.
Saya tinggal ngelihat laporan perinan buku tabungan saya aja gitu. Karena begitu dia transfer, itu barang bisa aktif otomatis gitu, teman-teman. Tapi menurut saya jadi nggak kerasa gitu punya uang. Karena saking gabutnya, gitu, saking nggak harus kerja gitu. Jadi saya setting manual gitu. Begitu ada duit transfer, ada notifikasi, wah ada uang transfer nih. Cocokin namanya sama atau enggak, aktifin. Gitu. Biar kerasa gitu kerjanya. Nah ini software seperti kayak gini. Kita jualan software tuh. Lain halnya kalau Anda jualan barang. Gitu. Anda punya portal bisnis, jualannya barang. Lain halnya. Tapi kalau software, udah bisnis tutup mata. Ini. Apalagi software Anda banyak yang butuh. Waduh. Udah inilah. Oke, menjalankan e-retailing ya. Hal yang harus diperhatikan, ada tekanan bisnis, ya, biaya branding, ya. Ini yang harus diperhatikan. Pembuatan portal yang menarik, interaktif. Mungkin Anda sudah pernah diajarkan sebenarnya kompilasi warna dalam memilih desain dari portal yang Anda buat. Jangan sampai Anda buat portal buat dilihat aja mata udah sakit gitu ya, bikin sakit mata gitu ya, melihat portal Anda. Kalau itu yang terjadi, ya jangan harapkan traffic banyak dari situ. Coba aja Anda lihat Tokopedia gitu, Shopee, gitu. Apakah nyaman atau enggak. Kemudian mencari relasi yang potensial, terus kemudian punya dana untuk keperluan promosi. Itu lazim lah ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya cara jualan produktif yang efektif dan cepat, gitu ya. Aman secara fisik, punya nilai fleksibel, pasarnya jadi lebih luas dengan kita punya portal, kemudian memperpendek jarak. Karena yang pasarnya luas, jadi jaraknya nggak kerasa. Gitu. Anda beli, saya pernah jualan sepatu yang beli orang Italia. Rada aneh juga ya, saya jualan sepatu di Italia mungkin lebih banyak itu modelnya. Tapi dia lebih prefer beli dari Indonesia juga. Jadi harus ngirim ke Italia. Harusnya itu jaraknya jauh dan nggak mungkin ya kalau kita punya toko fisik. Tapi itu jadi mungkin. Anda jualan di Indonesia, tapi yang beli dari Italia. Alasan nggak melakukan e-retailing, produk yang dihasilkan nggak mungkin dijual di portal. Anda jual gado-gado, jangan online. Kalau yang beli di Bandung aja, barangnya nyampe udah bau. Jadi yang nggak mungkin dijual di web, di portal jangan dijual. Atau biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Tadi packingnya terlalu tinggi, packagingnya, biaya pengirimannya lebih besar ketimbang harga barang. Nah, itu jadi isu. Orang jadi malas beli. Ya. Yang ketiga, nggak ada peluang atau peluangnya terlalu kecil untuk bisnis secara online. Ini kalau masalah peluang, bahasan saya di digital marketing. Yang keempat, perilaku retail kurang memahami teknologi informasi. Kalau ini udah mulai teratasi lah ya, karena penetrasi internet udah masif ya, semakin besar, udah 200 jutaan mungkin ya, masyarakat Indonesia udah melek internet. Kemudian yang kelima, penjualan produk nggak sevisi dengan bisnis itu. Biasanya ini perusahaan-perusahaan palu gada gitu ya. Jadi nggak konsen terhadap satu produk. Nah, ini juga ada portal kerja online ya. Situs-situs pencari kerja ya. Kalau dulu ada JobsDB, ada JobStreet. Ternyata
Nggak tahu masih ada yang pakai nggak tuh Jobsdb dan Jobstreet? Ataukah sekarang udah beralih ya, udah ada LinkedIn gitu. Saya beberapa kali dapat tawaran kerja dari LinkedIn, nggak apply. Eh, yang nawarin job hunter biasanya. Apa? HRD hunter. Jadi HRD itu dia nggak affiliate ke satu perusahaan gitu ya. Jadi jadi kayak apa ya? Jadi broker gitu ya. Ada perusahaan butuh tenaga kerja dengan spesifikasi kayak gini. Gitu. Akhirnya dia cariin tuh yang sesuai. Nyarinya di mana? Di LinkedIn. Gitu ya. Dia ngelihat profil saya, wah cocok nih. Ya udah DM, gitu ya. Ngajakin meeting, ngajakin makan siang, atau ngajakin apa ketemuan di kafe. Gitu. Tinggal nawarin dia. Ini ada kerjaan A gitu. Ada gajinya sekitar sekian, minat atau enggak gitu. Kalau minat nanti dihubungkan kepada siapa? Perusahaannya. Gitu. Saya beberapa kali pernah juga di perusahaan Thailand gitu. Ketemu usernya dengan cara apa? Pakai Skype dulu, belum ada WhatsApp. Belum ada WhatsApp call dulu. Atau belum ada video call dari WhatsApp. Baru ada Skype. Ketemunya pakai Skype. Karena banyak software company, dia pengen buka cabang di banyak negara, tapi nggak mau bayar operasional kantor. Terus gimana caranya? Ya udah, tinggal hire orang yang ngerti proses bisnis dari software company gitu. Terus dia kerjanya di mana? Work from anywhere. Kerja di mana aja gitu. Waktu di perusahaan Thailand itu kantornya nggak ada. Gitu. Jadi kalau join dengan dia, perusahaan dia training 1 bulan di Inggris, gitu. Balik di headquarternya di Inggris, kemudian balik ke Indonesia, ya udah dia ngantor dari mana aja, bisa dari rumah, gitu. Bisa Anda ngantor dari gunung, gitu, selama ada sinyal internet. Bisa Anda ngantor dari pantai dan segala macam. Itu di era-era jauh hari sebelum pandemi, di tahun 2015-an, 2016. Gitu. Udah model seperti itu. Gitu. Waktu saya tanya, kantornya di mana? Kantornya nggak ada. Gitu. Hanya ada perwakilan orang-orangnya aja. Di Indonesia ada siapa gitu ya. Di Indonesia ada saya, di Malaysia ada siapa, di Singapura ada siapa gitu. Kemudian di Hong Kong ada siapa. Kemudian di Amerika, di Sydney, kemudian di France ada siapa. Jadi modelnya seperti itu, teman-teman. Oke, ini alasan pembatasan kerja online. Jarak antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pemberi kerja tidak mengenali skill pencari kerja lain. Tadi saya bilang dia nggak bisa kenal gitu. Ya itu medianya sekarang yang dijawab oleh LinkedIn. Tidak dibacanya aplikasi yang masuk sebagai screening pencari kerja, karena pencari kerja mudah dalam mendaftar, melamar pekerjaan dengan sistem online. Kemudian biaya yang besar dalam rekrut pekerja dan menyalurkan tenaga kerja ke dalam perusahaan. Yang keempat, berkaitan dengan security, privacy, data pencari kerja yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kayak CV saya ini beberapa kali ya, begitu saya laporan pajak, tarik laporan gitu ya, ternyata ada pelaporan pajak sekian puluh juta gitu. Berarti ada nilai transaksinya ada sekian ratus juta. Boleh jadi ada yang nyuri CV saya. Dan waspada juga ya bagi Anda gitu ya. Nanti lulus S1, Eskom gitu. Kemudian Anda punya spesifikasi keahlian tertentu gitu ya. Anda punya sertifikasi apa gitu. Jangan asal nyebar CV, teman-teman.
Karena CV itu bisa jadi Anda dimasukin di tender tertentu gitu. Jadi ada pengadaan tender syaratnya harus ya syarat pekerja yang apply gitu ya. Konsultannya salah satu harus punya sertifikasi PMP ya, Project Management, atau punya sertifikasi CISA gitu. Begitu ada CV Anda tuh dimasukin. Tapi begitu proyeknya goal, Anda nggak kebagian apa-apa gitu. Anda taunya pas laporan pajak aja. Nge-retrieve data yang dilaporkan atas nama Anda. Begitu tarik, sekian puluh juta. Ini jadi permasalahan. Jadi waspada. Bea yang besar dalam merekrut pekerja kan juga ini keamanan dan privasi ya. Nah, ini yang kemudian ada real estate online atau portal-portal real estate. Jadi udah mulai trennya ke arah sana gitu. Cuma memang ada dampak pandemi yang terjadi 3 tahun terakhir yang ngebuat bisnisnya jadi stuck. Kemudian sekarang dimasuk ke era endemi tapi inflasinya masih tinggi. Gitu. Nah ini jadi sedikit menghambat. Aplikasi dari bisnis real estate online bisa memberikan saran, masukan ke konsumen dalam melakukan pembelian, penjualan properti. Kemudian ada pemberian pilihan pada konsumen dalam bentuk daftar katalog, menghubungkan konsumen dengan real estate, memberikan pilihan lokasi strategis, gitu, memberikan informasi properti. Ini Anda punya portal ini bisa menghasilkan juga, ya, teman-teman. Karena di beberapa agent properti itu sekarang mulai marak ya, dia lebih nyari orang yang paham digital marketer gitu. Udah gitu pembayarannya hanya berdasarkan komisi aja. Jadi berlaku sebagai broker aja gitu. Dia hire sebanyak-banyaknya orang yang ngerti digital marketing gitu. Kemudian dari tiap rumah yang kejual dia kasih komisi dengan besaran yang menarik. Dan ini udah mulai dilirik. Sampai bukan hanya properti ya, orang yang jualan kuburan tuh, yang kuburan mahal tuh yang di Cikarang gitu. Itu udah nyari digital marketer. Dan komisinya tuh luar biasa besar ya di atas. Ada yang di atas 10 juta tuh komisinya. Untuk laku satu kuburan aja gitu. Cuma mau rada rancu gitu ya, ada jual kuburan. Tapi komisinya besar ya teman-teman. Besar banget ya kalau menurut saya. Dan itu yang dicari adalah orang-orang yang paham pemasaran digital. Oke. Kemudian memberikan pilihan lokasi atau tempat strategis pada konsumen dalam memilih tempat yang diinginkan, memberikan informasi properti termasuk harga jual, harga beli, dan harga sewa sebuah properti. Kemudian yang terakhir ada e-banking, portal-portal bank. Ini yang semakin masif ya, seiringan dengan bermunculannya bank-bank digital di Indonesia. Transaksi perbankan dilakukan internet gitu ya. Yang tadi saya bilang gitu ya di awal, manusia-manusia yang ada di era tahun 2020 ini punya keterbatasan waktu. Dia ngerasa aktivitasnya lebih banyak ketimbang waktu yang tersedia. Yang terjadi adalah dia memanfaatkan waktu-waktu nganggurnya dia gitu ya, untuk melakukan aktivitas secondary. Secondary itu di luar aktivitas utama, termasuk kayak ini pembayaran, tagihan-tagihan. Gitu. Bahkan orang-orang yang udah over busy, ya, terlalu sibuk gitu ya, dia udah nggak mau dipusingin lagi dengan layanan perbankan gitu, transfer, pembayaran gitu, udah langsung auto debit aja, karena duitnya banyak gitu ya.
nggak kerasa langsung terbit. Tapi kalau orang yang duitnya terbatas, gue bayar sendiri aja, biar ketahuan bayarnya apa aja. Tapi kalau yang tidak terbatas, yang unlimited mungkin ya. Nah ini pembayaran tagihan, ya, pelanggan, bayar tagihan telepon, handphone, gitu ya, listrik, PAM dan segala macam. Bayar pajak, gitu ya, transfer uang antar bank. Sekarang sudah ada portal yang meladeni itu, Flip gitu ya, terobosan tuh, yang buat anak-anak UI gitu ya. Anda harusnya bisa sekreatif itu, teman-teman. Jadi mindsetnya Anda gitu ya, lulus dari kuliah, jangan cari kerja mindsetnya. Mindsetnya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita, gitu. Termasuk itu ya, permasalahan transfer. Simple sebenarnya teman-teman. Mungkin tiap orang punya masalah yang sama. Begitu dia transfer, dia harus ngeluarin duit dulu. Sekali transfer 6.500 transfer antar bank. Simple sebenarnya. Tapi orang nggak ada pilihan lain. Kalau sekarang 2.500. Orang nggak ada pilihan lain. Akhirnya ya udah ngelakuin itu. Begitu datang solusi yang ditawarkan oleh Slip, gitu ya, orang bisa menghemat sekali transfer 6.500. Dia nggak perlu bayar. Kalaupun ada unique code di belakang itu juga bisa ditarik lagi, bisa di-retrieve ulang, bisa kita tarik dari Flip. Itu yang ditawarkan oleh Flip. Yang terjadi apa? Yang terjadi idenya itu di-buy sama customer dan dia dapat pendanaan. Cost-nya kan nggak besar ya teman. Itu nggak perlu Anda bikin Flip itu nggak perlu bayar jor-joran bikin iklan. Anda transfer 100.000 nanti dapat bisa dapat cashback 10%, nggak ada. Flip nggak pernah nawarin itu. Yang Flip tawarkan, Anda transfer 100.000, Anda nggak perlu bayar biaya administrasi. Dulu 6.500. Yang terjadi apa? Orang berbondong-bondong pindah. Orang berbondong-bondong pakai Flip. Yang dirin 3 orang tuh Mas. 3 orang atau 4 orang. Nggak tahu. Orang berbondong-bondong pakai Flip. Metode sederhana teman-teman. Jadi dia punya duit di beberapa rekening. Kalau nggak salah dulu modalnya cuma 10 juta. Ya. Disebar di beberapa rekening. Ada orang mau transfer dari BRI ke Mandiri, gitu ya. Katakanlah dia mau transfer 1 juta. Ya udah dia terima duit dari BRI 1 juta. Kemudian dari Mandirinya dia ditransfer lagi ke tujuan 1 juta. Karena transfer sesama bank itu nggak bayar. Udah simpel gitu ya. Dan dia nggak ngeluarin biaya promo. Dan itu bisnis yang potensi ketimbang e-commerce yang ngasih promo diskon dan segala macam. Cost-nya nggak besar mungkin hanya bayar cloud aja tuh berapa tera yang dia pakai dalam 1 bulan misalnya. Nanti dia cuma bayar cost itu doang. Penghasilannya dari mana? Penghasilannya setiap orang transfer sebenarnya. Di Flip itu ada kode unik di belakang. Apakah itu nilainya cuma 100 perak, 200 perak gitu ya. Dan itu baru bisa kita tarik setelah uangnya minimal 10.000. Bayangin aja teman-teman ya. Kalau ada 100.000 pengguna dan saldonya dia baru 1.000 perak. Berarti ada uang mengendap di Flip itu 100.000 pengguna dikalikan 1.000. Berarti ada berapa? 100 juta. Terus 100 jutanya didiemin aja gitu? Enggak. Bisa diinvestasikan ke bentuk yang lain. Bisa Anda taruh di saham, gitu, di reksadana, bisa Anda taruh di deposito, gitu,
Anda bisa beliin surat berharga, gitu. Surat utang negara, SUN, gitu ya. Nah, itu dari situ duitnya. Dia di awal cuma bayar cloud dan dia bisa dapat return buat nutupin biaya cloud dari situ. Simple ya teman-teman yang ditawarin. Tapi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Dan Anda juga harus pikir gitu, kira apa nih masalahnya dan apa yang akan jadi peluang bisnis. Gitu. Tapi kalau misalkan ide Anda, saya mau buat portal transportasi online, jangan teman-teman. Udah ada Gojek, gitu. Udah ada Grab yang siap bakar duit 1 triliun, yang siap bakar duit triliunan dalam 1 tahun. Anda nggak akan menang. Jangan buang-buang waktu. Ya. Anda mau buat portal e-commerce, gitu ya, sebesar tujuannya bisa ngalahin Tokopedia, jangan buang-buang waktu itu, teman-teman. Tokopedia bisa bakar duit triliunan dalam 1 tahun, 15 triliun bisa dia bakar. Anda starting awal aja buat bayar cloud Anda harus puasa gitu. Anda harus ngirit uang jajan Anda misalkan. Gitu. Anda harus ngirit uang makan Anda. Gitu. Jangan jadi harus make sense juga ya kita mau bikin portal. Gitu. Anda harus make sense juga kira-kira prospek atau enggak. Jangan sampai karena saya bilang ya 2020 ke atas manusia ini punya waktu yang terbatas. Kesibukannya lebih banyak. Kalau dia punya waktu terbatas, kesibukan lebih banyak, maka lakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Kalau misalkan, wah nggak prospek, udah tinggalin itu. Nggak usah dipikirin lagi, cari ide yang lain. Gitu. Bikin apa gitu, ide yang lain. Jadi begitu Anda lulus, gitu, ngumpul sama teman-teman Anda, 3 orang, 4 orang, jangan lebih dari 4 orang. Atau 3 orang lah ideal. Kalau 4 orang biasanya jadi berantem. Bukan bikin bisnis ya, jadi kalau 3 orang tuh jadi bikin bisnis, keluar jadi flip segala macam. Apa nih solusinya? Bikin portal itu. Dan Anda keluar bisa jadi owner nanti. Keluar Anda bukan jadi karyawan, jadi owner. Investor ngelihat bisnis Anda, wah ini prospek. Kalau saya investor gitu ngelihat bisnisnya flip, prospek, nggak perlu bakar uang. Saya bisa ngasilin return dari situ gitu. Saya cukup bayar cloud aja tuh. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini ada transfer uang terbang, transfer perbankan online ya, pelaku e-banking, kemudian informasi nilai kurs, suku bunga, harga saham ya, yang lagi emerging ya, harga investasi saham ya. Mulai bermunculan portal-portal yang berkaitan dengan investasi tersebut yang grow besar itu ada ajaib ya. Nah, kalau Anda lihat iklan itu banyak juga ya, karena dia banyak ngumpulin dana investor juga. Setiap investor itu bisa jadi ngedep duitnya itu 1 juta tuh minimal. Di akun RDN-nya dia, bayangin aja 1 juta. Kalau ada 100.000 pengguna, maka 1 juta kali 100.000 pengguna. Sebesar itulah duit yang ngendep di situ. Dan itu bisa diputar lagi tuh. Kemudian nih pengisian voucher, pulsa, GSM, CDM, segala macam. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Tuh bahasan kita hari ini tentang e-tailing. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, pertanyaan untuk kuliah minggu ini, apa yang dimaksud dengan e-tailing? Apa yang dimaksud dengan e-tailing? Silakan nanti teman-teman jawab di kolom komentar YouTube ya sebagai pengganti absen. Oke, jangan lupa kerjain tugas
dan kerjaan kuisnya. Minggu depan kita kuliah by rekaman ya. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya. Terima kasih.